Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia terhijab atau terhalang dari memandang kepada takdir, karena pandangannya hanya terfokus memandang kepada sebab musabab. Keegoan seseorang, menjadi sebab musabab yang paling nyata dalam menghijab pandangan hati dari melihat kepada takdir. Keinginan, cita-cita, angan-angan, semangat, akal pikiran dan usaha. Menutupi hati dari melihat kepada kekuasaan, pengaturan dan pengurusan Tuhan. Hijab keegoan itu, jika disimpulkan adalah sebagai hijab nafsu dan hijab akal. Nafsu yang melahirkan keinginan, cita-cita, angan-angan dan semangat. Akal menjadi tentara nafsu, menimbang, merancang dan mengadakan usaha dalam mensukseskan apa yang dicetuskan oleh nafsu. Jika nafsu menginginkan sesuatu yang baik, maka akal bergerak kepada kebaikan itu. Jika nafsu menginginkan sesuatu yang buruk, maka akal juga yang bergerak menuju kepada keburukan. Dalam banyak perkara, akal tunduk kepada arahan nafsu, bukan menjadi penasihat nafsu. Oleh sebab itulah di dalam menundukkan nafsu, kita tidak boleh meminta pertolongan akal. Dalam proses untuk memperoleh penyerahan secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu akal dan nafsu perlu ditundukkan kepada kekuatan takdir. Akal mesti mengakui kelemahannya di dalam membuka simpul ikatan takdir. Nafsu mesti menerima hakikat kelemahan akal dalam perkara tersebut dan ikut tunduk bersama-sama akal. Bila nafsu dan akal sudah tunduk, maka barulah hati bisa beriman, dengan sebenarnya kepada takdir. Beriman kepada takdir, semestinya melahirkan penyerahan secara berpengetahuan bukan menyerah kepada kebodohan. Orang yang bodoh tentang hukum dan perjalanan takdir, tidak dapat berserah diri dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik kebodohan itulah nafsu akan menggunakan akal untuk menimbulkan keraguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohani orang yang bodoh dengan hakikat takdir itu masih terikat dengan sifat-sifat kemanusiaan biasa. Dia masih melihat bahwa makhluk bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan kepada kehidupannya. Tindakan orang lain dan kejadian-kejadian di sekitarnya sering membuat bimbang jiwanya. Keadaan yang demikian menyebabkan dia tidak dapat bertahan untuk terus berserah diri kepada Tuhan. Sekiranya dia memahami tentang hukum dan pengaturan Tuhan dalam perkara takdir, tentu dia dapat bertahan dengan iman. Hadis menceritakan tentang takdir. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, apakah iman? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian. Juga engkau beriman dengan qadar. Baik, buruk, manis, dan pahitnya semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud hadis tersebut yaitu, pandangan kita sering keliru dalam memandang kepada takdir yang terjadi. Kita sering keliru dengan istilah-istilah yang biasa kita dengar. Kita cenderung untuk merasakan bahwa seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menentukan yang pokok saja sementara yang halus-halus ditentukannya kemudian. Yaitu seolah-olah dia melihat dan mengkaji perkara yang terjadi barulah dia membuat keputusan. Kita merasa apabila kita berjuang dengan semangat yang gigih untuk mengubah perkara dasar yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Dan dia melihat kegigihan kita itu dan Allah bersimpati dengan kita. Lalu dia pun membuat ketentuan baru, supaya terlaksana takdir baru yang sesuai dengan perjuangan kita. Kita merasakan kehendak dan pengaturan kita berada di depan. Sementara kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut di belakang. Anggapan dan perasaan yang demikian bisa membawa kepada kesesatan dan kedurhakaan yang besar. Karena kita meletakkan diri kita pada taraf Tuhan.
Dan Tuhan kita letakkan pada taraf hamba yang menuruti kehendak kita, untuk menjauhkan diri dari kesesatan dan kedurhakaan yang besar itu. Kita perlu sangat memahami soal sunatullah atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kejadian berlaku menurut ketentuan dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berlaku secara kebetulan. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi yang awal dan yang akhir, yang azali dan yang abadi. Apa yang dilahirkan dan apa yang terjadi telah ada pada ilmunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid, ayat 22. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Mulk, ayat 1. Dan yang telah mengatur keadaan makhluk-makhluknya, serta memberikan hidayah petunjuk ke jalan keselamatan dan kesempurnaannya. Quran Surat Al-A'la, ayat 3. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air di sana-sini. Lalu bertemulah air, langit dan bumi itu untuk melakukan satu perkara yang telah ditetapkan. Quran Surat Al-Qamar, ayat 12. Segala perkara, atau apapun istilah yang digunakan, adalah termasuk dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita istilahkan sebagai perjuangan, ikhtiar, doa, karomah, mukjizat dan lain-lain semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagar takdir mengelilingi segala-galanya dan tidak ada sebesar zarah pun yang mampu menembus benteng takdir yang maha teguh. Tidak terjadi perjuangan dan ikhtiar, melainkan perjuangan dan ikhtiar tersebut telah ada dalam pagar takdir. Bagi orang yang berdoa, tidaklah berdoa itu terjadi melainkan halnya berdoa itu merupakan takdir untuknya yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Perkara yang didoakan juga tidak keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berlaku karomah dan mukjizat melainkan karomah dan mukjizat itu adalah takdir yang tidak menyimpang dari pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menghirup satu nafas atau berdenyut satu nadi melainkan itu adalah takdir yang melahirkan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada azali. Kami datang dari Allah dan kepada Allah kami kembali. Segala perkara datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang mengadakan semua ketentuan tanpa campur tangan siapapun. Segala perkara kembali kepadanya karena Dialah yang memastikan hukum ketentuannya terlaksana tanpa siapapun mampu menghalangi ketetapannya. Apabila sudah difahami bahwasannya semua usaha, ikhtiar, berserah diri dan segala-galanya adalah takdir yang menurut ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang itu tidak lagi merasa bingung, apakah akan berikhtiar atau berserah diri. Ikhtiar dan berserah diri sama-sama berada di dalam pagar takdir. Jika seseorang menyadari posisi makomnya, berada di makom asbab atau makom tajrid, maka dia hanya perlu bertindak sesuai dengan makomnya. Ahli asbab perlu berusaha dengan gigih menurut keadaan hukum sebab akibat. Apapun juga hasil yang diperoleh dari usahanya, diterima dengan senang hati. Karena dia tahu hasil itu juga adalah takdir yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hasilnya baik dia akan bersyukur karena dia tahu bahwa kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ada ketentuan baik untuknya, niscaya tidak mungkin dia mendapat kebaikan. Jika hasil buruk yang diperolehnya, dia akan bersabar karena dia tahu apa yang datang kepadanya itu adalah menurut ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tunduk kepada usaha dan ikhtiarnya. Walaupun hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginannya.
Tetapi usaha baik yang dilakukannya tetap diberi pahala dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya dia bersabar dan rela dengan apapun juga takdir yang sampai kepadanya itu. Jadi hakikat ketika seseorang itu tidak terima dengan keadaannya, entah miskin, papa, yatim, sakit dan seterusnya. Jika tidak terima, namanya kufur atau ingkar. Ingkar terhadap ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Makanya kemudian Allah akan mengazabnya. Azab Allah itu timbul di dalam hatinya yang ingkar. Seumpama orang ingkar terhadap kakinya, lalu Allah memotong kakinya. Ketika dia tidak punya kaki, maka yang kesusahan berjalan dirinya sendiri, bukan orang lain. Lalu jika dia ingkar terhadap tangannya, lalu Allah memotong tangannya, maka yang kesusahan tidak bisa memegang, ya dia sendiri. Sama ketika hati orang itu ingkar dengan hatinya. Dia seperti melukai atau menyayat hatinya, maka hatinya akan sakit, dan bertambah sakit. Itulah azab di dunia, belum lagi azab di akhirat. Sebaliknya orang yang menerima dan bersyukur terhadap ketentuan Allah. Apapun keadaannya akan diterima. Sebab tidak ada bayi yang terlahir di dunia itu, lahir membawa mobil, motor, rumah, dan lain-lain, atribut dunia. Semua bayi itu lahir telanjang bulat. Tapi jika orang tersebut bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Beda tipis dengan yang tidak bersyukur. Lahir sama-sama telanjang, makin jauh dan makin lama hidup. Yang bersyukur dan tidak bersyukur akan jauh bedanya. Yang tidak bersyukur akan makin tersiksa dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang bersyukur akan memperoleh anugerah nikmat yang terus bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.